السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkara yang membimbing kita untuk tetap istiqamah dan selamat di dunia dari penyimpangan, dan selamat di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kenikmatan ilmu yang terdapat dalam kitab Allah dan juga terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengajarkan rahmat dengan rahmat dari Arhamar Rahimin. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan rahmat, yaitu agama yang penuh rahmat, dengan cara yang rahmat. Karena Nabiullah Nabiur Rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan dari Allah yang Arhamur Rahimin, yang maha memiliki rahmat dan maha memberi rahmat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan apa lagi yang lebih besar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabiur Rahmah dari Arhamar Rahimin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama rahmat membimbing kita dari penyimpangan. Agama rahmat menjaga kita dari kesesatan. Agama rahmat menjaga kita dari sikap ghulu, melampaui batas, ekstrim atau kebablasan. Agama rahmat mengajarkan kita untuk istiqamah di atas hikmah, istiqamah di atas yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Agama ini menjaga kita agar tetap di atas hikmah. Ajaklah manusia ke dalam agama Allah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantah mereka dengan yang lebih baik. Bantahlah mereka dengan yang lebih baik dari dua sisinya. Dari sisi caranya
dan juga dari sisi isinya. Adapun caranya yang sudah disebutkan dalam sunnah-sunnah, semua yang diajarkan, semua yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Nabiur Rahmah, maka itu cara-cara yang hikmah. Adapun isinya, maka jangan keluar dari qala Allah wa qala Rasul. Jangan lepas dari bimbingan ulama salaf. Jangan lepas dari ucapan para sahabat wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah, isinya bukan sumpah serapah, bukan caci maki. Isinya bukan laknat atau doa kejelekan. Isinya adalah ilmu yang diajarkan, ilmu yang ditawarkan, ilmu yang dianjurkan agar manusia seluruhnya selamat. Maka tujuan dakwah, tujuan kajian-kajian, tujuan muhadarah dan pengajian, tujuan dari nasihat-nasihat seluruhnya adalah menebar rahmat. Kita berharap agar seluruh manusia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hidayah. Kita berharap agar seluruh manusia terbimbing dengan Quran dan Sunnah. Kita berharap agar semua pihak kembali kepada sunnah, kembali kepada tauhid, kembali kepada jalan salaf, dan kita menginginkan bersama-sama selamat di dalam jannah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din a'azakumullah, jangan keluar dari tujuan yang mulia ini. Kalau ada seseorang yang bergeser tujuannya, seakan-akan membuat pengajian, seakan-akan membuat muhadarah dan nasihat, ternyata ingin menjatuhkan, ingin menjauhkan, ingin mengucapkan agar mereka semua mendapatkan laknat atau mendapatkan kemurkaan, apalagi terucap di lidahnya, wa ghadiballahu alaihim, semoga kemurkaan atas mereka, maka ini ada keanehan. Ada keanehan pada dia. Ada apa gerana? Jangan-jangan dia tidak sabar keluar dari rahmat kepada emosi. Jangan-jangan karena tidak sabar dia keluar dari sunnah kepada ghulu. Rasulullah SAW, jangankan kepada kaum muslimin, kepada musyrikin, kata mereka para sahabat, ud'u alaihim, ya Rasulullah, doakan kejelekan pada mereka. Ternyata Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang sahih diriwayatkan dalam Sahih Muslim, inni lam ub'ats la'anan, inni bu'itsu rahmatan. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. Aku diutus untuk mengirim rahmat, menyebar rahmat, menawarkan rahmat. Bu'itsu rahmatan. Musyrikin yang jelas-jelas kufar memusuhi Rasulullah, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika diminta, ya Rasulullah, doakan kejelekan pada mereka. Kata Nabi, aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat, tapi aku diutus untuk menebar rahmat. Apa yang diucapkan oleh beliau dari doa terhadap musyrikin? Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Apalagi kepada muslimin, apalagi kepada ahlus sunnah yang kita kenal zahirnya berpegang dengan sunnah, yang kita kenal dia berjalan di atas jalan salaf, secara zahir dia berbicara ucapan salaf, menyampaikan sunnah Rasulullah, menyampaikan tauhid. Apakah pantas dikatakan ghadiballahu alaihim? Wallahi tidak. Demi Allah, ini nasihat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ketika membantah seterunya, walaupun ahlul dhalal, dia katakan dengan kalimat yahdihimullah atau kalimat hadahullah, semoga Allah beri petunjuk pada mereka. Harapan-harapan, semoga mereka mendapat petunjuk. Mereka sesat, Allah yahdihim. Mereka menyimpang, hadahumullah. Itu ucapan-ucapan barakallahu fikum. Kalaupun sudah sangat puncaknya dan mereka sudah sangat jengkelnya, mereka hanya menyatakan selamatkan kami dari mereka. Ya Allah, arihna minhum. Ya Allah, istirahatkan kami dari mereka. Itu barakallahu fikum paling tingginya ucapan mereka. Mengapa? Karena mereka berharap mereka istirahat dari kejahatan para ahlul dhalal, ahlul ahwa. Tetapi untuk menyatakan laknat pada mereka, atau menyatakan ghadiballahu alaihim, atau untuk menyatakan kalimat-kalimat yang seperti itu, mereka tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala.
Dan mereka mengingat ucapan Rasulullah SAW yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW kemudian menghentikan doa laknatnya ketika setiap salat mengucapkan Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada bagianmu dalam urusan ini sedikit pun. Apakah Allah akan memberi hidayah pada mereka atau Allah akan melaknat mereka, mengazab mereka? Ikhwani fid din, a'azakumullah, kita tidak tahu hari esok. Barangkali beliau berubah. Kita tidak tahu besok. Barangkali dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, merenungi dirinya, membaca bantahan-bantahan para ulama atasnya, kemudian berubah. Sangat mungkin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tanyakan, maka tanyakanlah pada diri-diri kita, kalau kita diberi satu doa yang dikabulkan, apakah mereka dihancurkan atau mereka dimaafkan dan masukkan dalam hidayah? Mana yang kita pilih? Kalau kita memilih yang pertama, hancurkan mereka, binasakan mereka dalam keadaan kafir, berarti engkau tidak punya rahmat. Kalau ada doa yang makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semuanya diberi hidayah dan semuanya selamat. Karena itulah tujuan dakwah, itulah tujuan nasihat, itulah tujuan kita menyampaikan muhadharah, pengajian, nasihat, tulisan-tulisan ilmiah, semuanya karena berharap semua pihak mendapatkan petunjuk dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Ingat, barakallahu fikum, ittaqullah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah, sungguh akan mendapatkan fawaz, akan mendapatkan kemenangan, keberhasilan, kejayaan mereka-mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebablasan, jangan berlebihan. Allahumma hdina wa iyyahum wa hdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma ighfir lana wa lahum wa li jami'il muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ikhwani fillah, a'azakumullah, doakan mereka dengan ampunan, doakan mereka dengan rahmat, doakan mereka agar mereka yang masih hidup mendapatkan hidayah ke dalam tauhid wa sunnah. Bagi mereka yang ada di atas sunnah, semoga Allah tetapkan mereka di atas sunnah, semoga diberi istiqamah. Kita dan mereka yang di atas sunnah diberi oleh Allah istiqamah wa tsabat ala tauhid wa sunnah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW mengenalkan dirinya, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah pada kalian. Beliau adalah rahmat yang Allah berikan pada umat terakhir ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama, mereka adalah orang-orang yang dikatakan dalam hadis yang sahih warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka mereka juga tujuannya, misinya sama dengan Rasulullah SAW, menebar rahmat. Sehingga ketika para ulama membantah Qadariyah, membantah Jabriyah, membantah Mu'tazilah, membantah Khawarij, membantah sekian kelompok sesat, kemudian dikatakan dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, para ulama menjawab bahwa nahnu arham bihim min ummahatihim wa abaihim. Nahnu arham bihim, kami lebih sayang pada mereka dari bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Karena bapak mereka dan ibu mereka memperingatkan mereka dari api dunia, sedangkan kami memperingatkan mereka dari api neraka. Mana yang lebih tinggi?
Mana yang lebih besar? Mana yang lebih arham? Tidak hanya melihat dari sisi keselamatan dunianya, tapi para ulama melihat keselamatan dari sisi akhiratnya yang kekal abadi. Jangan sampai mereka masuk dalam neraka, sesat di dalamnya atau kekal di dalamnya. Jangan sampai mereka mendapatkan kemurkaan Allah. Ini arham bihim min abaihim wa ummahatihim. Lebih rahmat pada mereka, lebih sayang pada mereka dari bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Naam, karena para ulama ketika membantah mereka ilmiah dengan bimbingan ilmu. Karena para ulama ketika membantah mereka, menjelaskan dengan gamblang alasannya, hujahnya, agar mereka kembali pada hidayah. Karena para ulama ketika membantah ahlul bid'ah, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa, tetapi dengan hujjah dan dengan niat yang sahihah, agar mereka mendapatkan petunjuk. Kami memperingatkan mereka dari api neraka, sedangkan ibu bapak mereka memperingatkan dari api dunia. Nahnu arham bihim, maka kami lebih rahmat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Bahkan ketika menyatakan jangan hadiri kajiannya, jangan hadiri majlisnya, jangan engkau dekati mereka, juga sama ada sisi rahmat di dalamnya, yaitu agar mereka tidak semakin banyak pengikutnya. Kalau kesesatan semakin banyak pengikutnya, akan semakin besar azabnya. Karena siapa yang sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Karena siapa yang mengadakan ajaran yang jelek kemudian diikuti, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa pengikut-pengikutnya, tanpa mengurangi dosa pengikutnya sedikit pun. Pengikutnya 10, maka dia mendapatkan dosanya dan dikali 10 atau ditambah 10 kali lipat. Bagaimana kalau 100? Ditambah dengan dosa 100 kali lipat. Bagaimana kalau 1000 atau 10.000 atau jutaan manusia di seluruh dunia? Maka ketika kita mentahdir, ketika kita memperingatkan, jangan kalian sebarkan ucapan sesat mereka, jangan kalian hadiri majlisnya, jangan kalian baca bukunya, jangan kalian terbawa dengan mereka. Ini adalah untuk kebaikan kaum muslimin secara umum, dan juga kebaikan mereka. Semakin sedikit pengikutnya, semakin ringan adabnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ulama ahlus sunnah adalah mereka-mereka yang sabirin. Ulama ahlus sunnah adalah mereka yang selalu memperingatkan agar menahan emosi. Dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jangan marah. Diulang-ulang lagi, berikan wasiat pada kami ya Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan emosi. Emosi mengeluarkan dari hikmah kepada al-ghulu. Emosi mengeluarkan dari ilmu kepada kebodohan. Lihatlah aliran-aliran kaum pemarah seperti Khawarij, seperti Syiah Rafidhah. Khawarij, kaum pemarah yang mereka marah kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dan kepada seluruh kaum mukminin dan penguasa-penguasa yang dianggap zalim. Syiah marah kepada mereka yang berbaiat kepada Abu Bakar. Kenapa tidak berbaiat kepada Ali? Demikian pula muncul kaum-kaum pemarah yang ketika disinggung pribadinya, maka dia marah besar dan kemudian dia kerahkan pasukan yang berkuda dan berjalan kaki. Hawa yang akhirnya terjadi kontradiksi pada dirinya, yang dulunya menyatakan jangan membantah itu dengan sumpah serapah, membantah itu dengan ilmu ya ikhwan, ketika masih sehat, ketika belum termakan emosi. Ketika marah, isinya sumpah serapah, caci maki yang keji. Dulunya menyatakan dengan kalimat-kalimat hikmah, tetapi ketika marah seakan-akan gak pernah kenal hikmah, seakan-akan gak pernah hafal ayat dan hadis.
Ikhwani fillah, azakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin dan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya ahlus sunnah, untuk sabar dan istiqamah di atas hikmah. Ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlus syubuhat, mereka selalu dari dulu sampai hari ini tidak berbeda sikap mereka. Bahwa ahlul ahwa selalu mengarah kepada sayf, kepada pedang, peperangan, pertumpahan darah, emosi, ila akhirih. Itu keadaan mereka seperti diucapkan oleh Abu Qilabah. Ma btada qaumun bid'atan illa istahalla as-sayf. Kata Abu Qilabah rahimahullah, tidaklah mereka mengadakan kebid'ahan kecuali berakhir dengan pertumpahan darah. Demikian pula ucapan para ulama yang lain, hampir sama kalimatnya. Imam Al-Barbahari menyatakan i'lam annal ahwa'a kulluha radiyah yad'u ila sayf. Saya ulangi ucapannya. Wa'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu yang menuruti hawa nafsunya sendiri, mereka adalah kaum yang radi, kaum yang jelek. Yad'u ila sayf. Mereka semua mengajak kepada pertumpahan darah. Ikhwani fillah, azakumullah, tidak dikecualikan oleh beliau dengan kalimat umum ahlul ahwa kulluha, diberi takkid dengan kalimat kull. Seluruhnya mengajak kepada pedang, mengajak pada pertumpahan darah. Lupa kalau mereka kaum muslimin tidak halal darahnya. Lupa kalau mereka masih ahlu sunnah. Jangan didoakan dengan doa kejelekan. Ucapkan Allahumma hdihim. Ucapkan hadahumullah. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita dan ahli sunnah seluruhnya di atas kitab wa sunnah, dan semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada seluruh kaum muslimin kepada tauhid wa sunnah dan kepada dakwah salafiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.